Mohon dijelaskan bahwa ada 7 golongan yang mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apakah ini dari hadis yang sahih dan bagaimana penjelasannya, Ustaz? Hadisnya sahih, hadisnya riwayat Bukhari itu. Ya, hadisnya riwayat Bukhari. Saya bacakan ya hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahi ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Wa rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun ta'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun dzakarallahu khalian fadat ainahu. Hadis riwayat Bukhari. Ya, juz 2 halaman 116. Kalau punya buku kitab Sahih Bukhari di situ. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kecuali naungan dari Allah. Jadi ada 7 golongan akan dinaungi, dilindungi oleh Allah. Yang pada hari itu tidak ada perlindungan. Tidak ada naungan yang dapat menaungi kecuali Allah. Kapan itu? Nanti di hari akhirat. Di hari akhirat. Tidak ada bisa menolong kecuali hanya Allah. Nah, 7 golongan ini orang yang akan mendapat pertolongan atau naungan dari Allah. 7 golongan itu siapa? Satu di situ imam yang adil. Jadi pemimpin yang adil. Adil itu artinya wada'u syai'in fi mahalih. Jadi pemimpin yang melakukan kepemimpinannya pada tempat yang semestinya. Nah, pemimpin yang adil, jujur, amanat, ya kan itu kan. Yang kedua, pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah. Pemuda, giat. Nah, kalau tidak pemuda, orang tua. Ketika pemuda membambung, nanti kalau sudah tua saja, dadah pada Allah. Nah, maka mengapa kok pemuda? Nah, yang diambil pemuda. Biasanya pemuda itu masih banyak hal-hal yang kurang manfaat yang dilakukan, malah apalagi banyak hal-hal yang waktu disia-siakan, tenaga disia-siakan, kekuatan masa mudanya yang masih ya prima, tubuhnya masih kekar, jangkauannya masih panjang, tapi tidak gunakan hal-hal yang baik untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi juga berpesan kan, gunakan kesempatan masa mudamu sebelum masa tua. Nah, ini masa muda yang digunakan rajin beribadah, itulah nanti akan dinaungi Allah. Di waktu tidak ada naungan selain dari Allah, itu pemuda yang giat dalam beribadah itu nanti akan mendapat pertolongan Allah. Yang ketiga orang laki-laki yang artinya bergantung pada masjid. Maksudnya tidak melupa bergantung pada masjid, artinya selalu ingat waktu-waktu sholat. Ya, tidak mudah-mudah meninggalkan sholat. Jadi waktu itu sholat ya sholat, tidak boleh terganggu oleh apapun. Kan banyak orang sholat tapi kadang-kadang mudah meninggalkan sholat. Lagi piknik, teman-temannya nggak ada sholat semua, nggak sholat. Nanti kebetulan rapat, ya, kepala kantornya, karyawannya semua tidak sholat. Jadi meninggalkan sholat itu mudah gitu. Lagi seneng-seneng ora sholat.
tani diberi panen oleh Allah, panen kacang, apa panen pari, apa panen dele, neng sawah saking ngundui panennya banyak, waktu salat lupa tidak salat. Nah itu, nah ini orang tidak, waktu-waktu salat tidak boleh diganggu dengan apapun. Salat ya salat, 5 waktu maksudnya. Itu maka dikatakan sebenarnya tergantung. Di masjid itu artinya selalu hatinya selalu nyantol. Ingat terus tempat sholat. Di masjid tidak pernah dia lupakan waktu-waktu sholat itu. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, misalnya saudara punya teman akrab, ya, saling tujuannya untuk menjulang tinggikan agama Allah, berjuang, beramal-amal baik untuk kepentingan dirinya dalam rangka menghambakan diri pada Allah. Itu selalu dipadukan karena Allah. Nanti kalau terpisah juga karena Allah. Kalau sudah yang satu lagi tidak mau diajak berjuang di jalan Allah, satu sregep ngaji, siji mau ngarep sregep dulan, ya udah kamu dan saya sekarang terpaksa berpisah karena sudah tidak ketemu. Ya, berpisahnya karena Allah. Nah, karena Allah memang tidak menghendaki pertemuan semacam ini. Orang baik ketumbuhnya mesti orang baik, orang jelek kumpulnya dengan orang jelek. Kalau orang baik berkumpul dengan orang jelek, itu Allah tidak meridhoi. Ya, maka terpaksa kalau baik dan buruk berpisah karena Allah memang menghendaki tidak boleh bertemu, tidak boleh bergaul akrab gitu loh. Nah, kita mengambil walijah itu ya orang-orang sama mukmin. Kemudian yang kelima, orang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan, kaya dan cantik. Mau enggak saudara kalau diajak begitu? Yang laki-laki loh. Ada wanita cantik, kaya, sudah seperti bidadari turun dari ngentimbuh kono. Ya. Seperti bidadari turun dari doli. Ya. Datang sudah tawani. Ane kono wis dioprak-oprak karo Bu Risma ndak boleh mapan di sana, akhirnya datang menawari kamu. Ya orangnya cantik, kaya sisan. Nawari kamu tidak usah bayar. Gelem ndak kira-kira? Kok guyu gitu. Sing guyang-guyu ketoke gelem iki. Nah, kalau kamu ditawari begitu, kamu bisa menjawab, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Walaupun nafsu itu ya mau, gratisan, apalagi cantik, biasanya bayar pun mau. Gitu. Tapi orang yang ditawari begitu, langsung dia ingat pada Allah, takut pada Allah. Udah, padahal tanpa apa-apa ibaratnya, orangnya cantik, menawarkan diri tanpa bayar, ngajak untuk berbuat serong, berbuat zina. Nah kamu jawabnya, inni akhafullah, saya takut pada Allah. Nah ini orang semacam ini nanti dapat naungan. Dikala pada hari tidak ada naungan, tidak ada perlindungan selain dari Allah, orang ini akan dilindungi oleh Allah. Ya, 6 orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, ia merahasiakannya sehingga tangan kanannya mengeluarkan, tangan kirinya tidak tahu. Anda sedekah dengan rahasia sampai dikatakan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu, apalagi orang lain. Itu dapat naungan dari Allah. Walaupun dia sedekah tidak suka disebut-sebut. Tidak suka disebut-sebut. Padahal umumnya kan era disebut, tidak suka kau. Lo nenggon khutbah Jumat kan saat durungnya khutbah sok diumumke. Pak hari ini Jumat ini dari si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian disebut kabeh. Nanti kalau ada lupa tidak sebut, loh saya kok belum disebut. Ada nih disebut sekian ya biar tahu maunya. Biar tahu bahwa panitia yang urus itu jujur, yang semua tak catat semua. Ya.
Nah itulah. Kalau orang yang seperti hadis ini, jangan kok minta, tidak usah disebut perkara saya percayakan kamu, tidak kamu ya manfaatkan sebagaimana mestinya kamu makan sendiri, dosanya kamu yang nanggung. Itu kan, saya sudah ikhlas menyerahkan ini. Nah maka orang yang begitu itu dinaungi Allah. Maka kalau saya apalagi sebagai sedekah, karena Quran mengatakan wala tubtilu bisodakotikum bil manni wal adha. Jadi kalau kamu memberikan sedekah pada orang-orang yang akhir yang kamu beri sedekah yang menerima itu merasa disakiti hatinya karena kamu kabar-kabarkan kemana-mana, ya itu batal amalmu. Maka Allah katakan wala tubtilu sodakotikum. Jangan kamu batalkan sedekahmu itu bil manni wal adha. Ya. Dengan menyebut-nyebut tadi dan menyakiti si penerima. Maka kalau saya memberikan kepada seseorang, ibaratnya tangan kiri tidak tahu, tangan kanan beri, tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain. Jadi secara diam-diam. Lah orang lain tidak tahu, kita sedekah itu mengharap ridha Allah, walaupun orang lain tidak tahu, Allah itu tahu. Justru kalau kita bersedekah supaya orang lain tahu, riya namanya. Riya itu syirkul asghar. Tidak mendapat pahala, malah ngerusak amal kebaikan yang lain. Nah, maka dididik itu dengan ikhlas. Kemudian yang ketujuh, orang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga mengalirlah air mata keluar dari mata. Jadi waktu sepi, sunyi itu dia ingat pada Allah, berzikir pada Allah, munajat pada Allah sampai mencucurkan air mata karena takutnya kepada Allah. Nah, 7 golongan nanti di hari kiamat nanti, memang di sana kan nggak ada penolong, nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Nah orang-orang 7 kelompok tadi akan dapat pertolongan dari Allah, dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ketika tiada perlindungan kecuali dari Allah. Nah maka kalau berbuat sesuatu apalagi sedekah jangan suka disebut-sebut orang. Malah keporo orang lain tidak tahu, biarlah diarani tidak pernah sedekah tapi Allah tahu. Ya kan? Itu yang penting begitu. Juga kalau pilih teman itu yang selalu, maka dalam surat Al-Kahfi itu kan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Pilih teman bergaul itu yang setiap hari sepanjang hari yang diperbuat itu hanya mengharap ridhonya Allah. Kita bisa berkumpul dengan itu. Nah kalau sudah tidak begitu, apa yang dilakukan itu tidak mengharap ridho Allah, tapi mengharapkan yang lain, ya terpaksa saya berpisah dengan kamu. Karena tujuannya udah lain, kamu bekerja, berbuat, berjuang untuk meraih keduniaan, saya mengharapkan ridhonya Allah. Nah itu terpaksa pisah. Berpisahnya karena Allah. Tadi bertemu menyatu ya karena Allah.